Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudaraku dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, terima kasih atas nafas dan kesempatan hari ini. Sekarang kami datang dengan hati yang rindu, siap mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Bukalah telinga rohani kami dan nyalakan api di dalam hati kami, agar setiap kata yang kami dengar menjadi kekuatan dan perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini judul dari renungan kita adalah tatapan yang membangkitkan, yang didasarkan pada Kisah Para Rasul 3 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Amin. Saudaraku, bayangkan ini, seorang pengemis duduk di depan pintu gerbang indah. Hari itu tidak ada yang berbeda, sama seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. Ia tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja, tidak punya masa depan. Yang ia tahu hanya satu hal, duduk dan berharap belas kasihan. Tiba-tiba ada dua orang yang tidak memberinya uang, tapi salah satu dari mereka berkata, "Lihatlah kepada kami." Saudaraku, dalam dunia pelayanan kita sering bicara soal mujizat, tangan Tuhan, kesembuhan yang ajaib. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita berhenti sejenak di satu titik yang sederhana tapi sangat dahsyat, tatapan Petrus. Karena dalam satu tatapan yang dipenuhi Roh Kudus, dunia bisa berubah. Pernahkah saudara merasa malu untuk menatap seseorang? Pernahkah saudara menunduk karena luka batin, dosa, dan kegagalan? Itulah Petrus. Lukas 22 ayat 61, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan berpaling dan memandang Petrus. Bayangkan saudaraku, tatapan Yesus saat Petrus baru saja menyangkalnya untuk ketiga kalinya. Dan saat mata mereka bertemu, Petrus tidak kuat. Ia keluar dan menangis. Tatapan itu bukan penghakiman, tapi rasa malu di dalam Petrus terlalu dalam. Petrus sang pemberani lari dari tatapan Tuhannya sendiri. Saudaraku, mungkin di antara kita hari ini ada yang juga sudah terlalu lama menghindar dari tatapan Yesus. Kita hadir di gereja, tapi menunduk dalam jiwa, takut ditatap kasih-Nya. Tapi lihatlah, hari itu di Kisah Para Rasul 3 ayat 4, Petrus bukan lagi orang yang lari. Sekarang dia berkata, "Lihatlah kepada kami." Bukan karena dia hebat, tapi karena Roh Kudus sudah mengubah arah tatapannya. Saudaraku, izinkan saya bercerita. Ada satu cerita yang saya baca beberapa tahun yang lalu. Seorang bernama Ibu Marlina kehilangan anaknya karena kanker. Di ruang ICU menjelang akhir hidup anaknya, sang anak berusaha membuka mata dan mencari wajah ibunya. Ia tidak bisa berbicara lagi, tapi begitu ibunya menatap matanya dan berkata, "Nak, Mama di sini. Mama percaya Tuhan bersamamu."
air mata anak itu mengalir, dan di momen terakhirnya ia tersenyum. Tatapan sang ibu tidak menyembuhkan secara fisik, tapi membawa damai surgawi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saudaraku, ada kuasa dalam tatapan yang benar. Saudara terkasih, Petrus menatap tajam, fokus penuh dengan intensitas tinggi. Itu yang Petrus lakukan. Ia tidak sekedar melihat pengemis itu. Ia menatap, membawa iman, membawa langit, membawa perhatian penuh. Tatapan ini bukan basa-basi, bukan sekedar kasihannya, tapi tatapan yang menyampaikan, saya melihat kamu, tapi lebih dari itu, Tuhan melihat kamu, dan Dia belum selesai dengan hidupmu. Saudaraku, mengapa Petrus berkata, lihatlah kepada kami? Mengapa bukan langsung lihat Yesus? Sebab Petrus dan Yohanes adalah tubuh Kristus. Dunia tidak bisa melihat Yesus secara langsung hari ini, tapi dunia bisa melihat Yesus melalui kita. Jangan salah mengerti. Lihatlah kepada kami bukan kesombongan rohani, itu tanggung jawab rohani. Kita berkata kepada keluarga kita, tetangga kita, anak-anak kita, lihat bagaimana saya mengasihi, bagaimana saya bersabar, bagaimana saya mengampuni, karena saya dipenuhi oleh Kristus yang hidup. Saudaraku, bagaimana dengan kita hari ini? Masih banyak dari kita menunduk karena masa lalu, menunduk karena kegagalan, menunduk karena merasa tidak layak. Tapi hari ini Roh Kudus memanggil kita, bangkit anakku, tatap dunia, karena aku hidup di dalam kamu. Dunia sedang lapar akan tatapan yang membawa pengharapan. Dunia lelah dengan rohani kosong, rohani yang kering. Dunia mencari orang-orang yang membawa cahaya dalam mata mereka. Tatapan saudara bisa menjadi pintu masuk mukjizat bagi orang lain. Saudaraku, Kisah Para Rasul 3 ayat 5 berkata, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sebelum mukjizat terjadi, ada ekspektasi, dan ekspektasi itu dibangkitkan oleh satu hal, tatapan Petrus. Saudaraku, ini artinya, jangan pernah remehkan kehadiranmu di hidup orang lain. Kadang keberanianmu untuk menatap dan berkata, aku peduli, itu lebih berkuasa daripada 1.000.000 khotbah. Roh Kudus tidak hanya membuat tangan saudara berkuasa, tapi juga tatapan saudara penuh otoritas. Petrus dulu lari dari tatapan Yesus, sekarang dia menjadi saluran tatapan Yesus. Lihatlah kepada kami, bukan kesombongan, tapi undangan surgawi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini, dan marilah kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Sudah terlalu lama kami menunduk, terlalu lama kami merasa tidak layak. Tapi hari ini kami percaya Engkau hidup di dalam kami. Kami mau tatap dunia ini dengan iman, bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau ada di dalam kami. Ajar kami berkata pada dunia, lihatlah kepada kami, karena
ketika mereka melihat kami, biarlah mereka melihat Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.